Saya bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar membuat iklan, slogan, dan poster bersama Anton Data. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyajikan pesan dan gagasan dalam bentuk iklan. 2. Menyajikan pesan dan gagasan dalam bentuk slogan. Dan 3. Menyajikan pesan dan gagasan dalam bentuk poster. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kalian telah belajar tentang iklan, termasuk struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, kalian tentu masih ingat bahwa iklan itu pada prinsipnya merupakan teks yang berisi informasi tentang barang dan jasa, ya. Ada juga berupa imbauan. Dan pada prinsipnya iklan ini berisi pesan, ajakan untuk menggunakan ya produk, entah itu barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, supaya pembaca iklan itu tertarik, maka di dalam kita membuat iklan harus mengemas sedemikian rupa. Iklan harus dibuat semenarik mungkin. Nah, cara membuat iklan supaya menarik diantaranya yang pertama, kita harus membuat kalimat pembuka yang menarik. Ya. Kalimat pembuka ini berisi kalimat-kalimat yang berupa ajakan, di mana ajakan ini harus berfokus pada masalah yang dihadapi oleh sasaran iklan. Misalnya ketika kalian ingin menjual gula pasir tanpa pengawet, maka kalimat pembuka yang menarik yang mungkin dapat kalian gunakan diantaranya: kamu sedang mencari gula pasir dengan kualitas premium. Mau beli gula pasir tapi takut ada pengawet? Jangan risau. Anda butuh gula pasir dengan kualitas bukan kaleng-kaleng. Nah, inilah beberapa contoh kalimat-kalimat yang bisa kita jadikan sebagai kalimat pembuka. Langkah yang kedua, tawarkan solusi. Ya, kita tahu bahwa iklan itu bukan sekedar sebagai promosi atau janji-janji semata, tetapi agar apa yang kita tawarkan dalam bentuk promosi ini menarik atau dapat dipercaya oleh sasaran iklan, maka kita harus juga memberikan solusi. Biasanya pembeli iklan itu akan melihat iklan karena ingin cari solusi supaya permasalahan yang sedang dihadapinya dapat terselesaikan. Nah, semisal kalian punya produk cat dinding, maka kalimat solusi yang dapat dihadirkan seperti berikut ini. Cat Anu dapat membuat dinding rumah terlihat indah. Jangan cemas dengan rumah Anda. Cat Anu hadir dengan kualitas kedap air dan tahan lama. Nikmati kualitas premium dari cat Anu yang mampu membuat dinding rumah Anda tampak cantik dan menawan. Nah, kalau kita simak kalimat-kalimat ini, di sini tersirat ada beberapa solusi bahwa cat Anu itu bisa memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang biasanya dihadapi oleh sasaran iklan dalam hal memilih cat rumah. Misalnya bagaimana cat yang harus dipilih supaya yang kedap air dan tahan lama. Kemudian cat yang bisa membuat rumah tampak cantik dan menawan. Nah, di sini ditawarkan sebuah merek cat, yaitu cat Anu, yang tentu merupakan solusi untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Langkah yang ketiga, tunjukkan bukti. Di sini mengandung pengertian bahwa sebuah iklan yang disertai dengan gambar yang menarik dan juga janji-janji itu sebenarnya tidaklah cukup meyakinkan pembaca. Nah, untuk itu kita perlu menyertakan bukti-bukti yang berupa jurnal, riset, atau penelitian.
Di samping itu kita bisa menyertakan testimoni. Kita tahu bahwa testimoni yang tinggi itu dapat membangkitkan minat pembeli. Misalnya, kalian ingin menjual jam tangan, maka bukti-bukti yang dapat kalian ajukan misalnya, sudah terbukti jam tangan Anu tetap tahan air walaupun sudah terendam selama 24 jam. 1000 orang telah membeli jam tangan Anu dan mereka dipuaskan. Ribuan orang mengakui bahwa mengenakan jam membuat mereka tampil lebih percaya diri. Nah, kalimat-kalimat ini menyertakan bukti-bukti yang berupa data-data ya. Di sini terlihat ada 1000 orang atau ribuan orang. Kalimat-kalimat ini diharapkan dapat semakin meyakinkan pembaca sehingga mau membeli produk yang kita tawarkan. Langkah yang keempat, berikan harga terbaik. Nah, di sini mengandung pengertian bahwa terhadap produk-produk yang kita tawarkan, itu kita harus memasang harga yang sesuai dengan kualitas produk yang kita tawarkan. Dan untuk menarik pembeli terhadap harga barang tersebut, kita bisa menerapkan potongan atau diskon tertentu. Dan kadang-kadang perlu juga kita berikan bonus khusus. Dua hal ini, potongan atau diskon dan juga bonus khusus ini dapat menarik pembeli. Misalnya beberapa kalimat yang berisi potongan atau harga khusus seperti ini. Jangan buang-buang waktu untuk memilih cat dinding. Dapatkan cat Anu kualitas premium dengan harga Rp150.000 saja. Hanya dengan harga Rp10.000 saja, Anda mendapatkan coklat lesat. Buruan, jangan sampai kehabisan. Cukup Rp40.000 saja. Segera beli piring cantik hari ini. Bonus gelas kaca untuk 20 orang pembeli pertama. Nah, selanjutnya yang bagian B, membuat slogan. Adapun langkah-langkah membuat slogan yaitu yang pertama, menentukan tema slogan. Sebelum kita membuat slogan, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Nah, terkait dengan tema ini banyak sekali tema-tema yang bisa kita angkat sebagai dasar untuk pembuatan slogan. Misalnya yang slogan-slogan yang bertema pendidikan, lingkungan, atau kesehatan. Nah, di sini Bapak berikan beberapa contoh slogan. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Ini contoh untuk slogan yang bertema pendidikan. Belajarlah untuk meraih kesuksesan. Ini juga slogan yang bertemakan pendidikan. Kebersihan itu bagian dari iman. Slogan yang bertemakan lingkungan. Sekolahku sehat, sekolahku hijau. Slogan yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian tetaplah sehat karena tubuhmu sangatlah berharga. Ini slogan yang berkaitan dengan tema kesehatan. Sehat berawal dari diri sendiri. Ini juga tema kesehatan. Langkah kedua, pilih kata-kata persuasif yang sesuai tema. Slogan itu mengandung pesan atau ajakan. Maka gunakanlah kata-kata persuasif yang mudah dicerna, dipahami, serta mampu menggugah siapa saja yang membaca atau mendengar perkataan tersebut. Berikut beberapa contoh kata-kata dalam slogan yang mengandung persuasif. Mari menanam pohon untuk menyelamatkan bumi. Ayo belajar dengan giat agar sukses di kemudian hari. Mari berhemat untuk masa depan yang cerah. Ayo belajar agar menjadi anak yang pintar. Langkah yang ketiga, gunakan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan tema. Nah, dalam menentukan gambar atau ilustrasi ini kita harus memperhatikan perpaduan warna, gambar, dan ilustrasi yang disesuaikan dengan tema slogan. Misalnya, ketika kita akan membuat slogan pendidikan, maka gunakan gambar-gambar seperti buku, pena, pensil, pelajar, hingga gedung sekolahan. Sedangkan ketika kita ingin membuat slogan cinta tanah air, maka biasakan gunakan untuk warna utama merah, putih,
dan ilustrasi berupa bambu runcing, bumi, pulau-pulau di Indonesia, dan sejenisnya. Selanjutnya yang C, membuat poster. Nah, langkah-langkah membuat poster yaitu 1. Tentukan tema dan tujuan poster. Sebagaimana halnya ketika kita membuat slogan, maka untuk membuat poster kita pun harus juga menentukan tema terlebih dahulu. Misalnya kita menentukan tema bidang pendidikan, maka kita harus juga menentukan tujuan poster pendidikan tersebut untuk apa. Misalnya untuk mengajak anak-anak untuk rajin belajar, kemudian mengajak orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka, atau mengajak para siswa agar gemar membaca. Artinya setelah kita menentukan tema, lalu disusul dengan menentukan tujuan poster. Langkah kedua, kita buat kalimat poster yang menarik. Ketika tema dan tujuan sudah kita dapat, saatnya kita memilih kata-kata yang menarik untuk dibuat poster. Misalnya, ayo belajar dan raihlah prestasimu. Majukan pendidikan kita, raih prestasimu, sukses menanti. Langkah ketiga, gunakan kalimat sederhana yang mudah diingat. Nah, kita tahu bahwa hakikat dari poster itu lebih dominan terdiri dari foto dan gambar. Ya, poster itu didominasi oleh foto dan gambar. Maka kata-kata atau kalimat yang ada dalam poster itu hendaknya kata-kata yang sederhana, pendek, dan mudah diingat. Contoh kalimat poster yang sederhana seperti berikut ini. Kami hidup, kamu hidup. Orang bijak buang sampah pada tempatnya. Habis makan, jangan menyampah dong. Udah gede, kok manja? Dan langkah yang keempat, tambah gambar dan ilustrasi yang menarik. Ya, kita tahu bahwa dalam poster tadi lebih dominan gambar dan juga foto. Nah, gambar atau foto atau ilustrasi yang menarik dan tidak keluar dari tema itu dapat mengundang minat pembaca. Maka gambar atau ilustrasi dalam poster harus dibuat berwarna dan 3 dimensi sehingga pesan lebih mudah tersampaikan. Misalnya, poster bertema menjaga kebersihan lingkungan, ya tentu tampilkan gambar anak yang sedang menaruh sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak, demikian tadi untuk pembahasan kita hari ini ya. Membuat iklan, slogan, dan poster. Semoga bermanfaat.